Bab 1931, Pertemuan. Sepasang mata cerah Nindi menatap bola-balik antara Julian dan Laura. Ada kebingungan di wajah cantiknya. Meskipun dia belum pernah melihat Julian, dia pernah mendengar cerita legendaris Julian. Umat manusia bisa berada di posisi seperti sekarang ini, semua berkat Julian. Jika bukan karena Julian, ras manusia sudah lama akan menjadi ras terendah di alam semesta. Arjuna mampu menjadi pemimpin umat manusia dan menduduki jabatan pimpinan surga, semua berkat Julian. Akan tetapi, sejauh pengetahuannya, Julian sudah meninggal, jadi bagaimana mungkin dia masih hidup sekarang? Apa yang kau lakukan di sana? Panggil seseorang, kata Arjuna. Nindi akhirnya bereaksi dan memanggil dengan manis, Ayah. Ya, Julian mengangguk sedikit, menyetujui Nindi. Ayah, apa yang terjadi? Arjuna bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, Ayah pergi ke zaman kuno. If berkata sebelumnya bahwa Ayah tewas dalam pertempuran di zaman kuno, dan dia menguburkan Ayah secara pribadi. Bagaimana Ayah masih hidup? Kenapa? Kamu ingin aku mati? Tidak, Arjuna menjelaskan dengan cepat, saya hanya ingin tahu. Ini cerita yang panjang, mari kita bicarakan perlahan-lahan nanti, kata Julian. Baiklah, aku akan segera memberitahu adikku. Arjuna tidak ragu-ragu dan segera mengirim pesan kepada Zola dan Vivi. Tak lama kemudian, keduanya tiba. Istana, Aula. Ayah. Begitu Zola muncul dan melihat Julian, raut wajahnya menjadi gembira dan dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, If berkata kamu tewas dalam pertempuran, kupikir kamu benar-benar tewas, tetapi aku tidak menyangka kamu masih hidup. Hebat sekali, benar-benar hebat. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah menemukan ibumu? Vivi tahu tentang situasi Julian. Ekspresinya relatif tenang. Dia hanya tersenyum tipis dan memanggil, Ayah. Julian menatap ketiga anaknya dengan ekspresi puas di wajahnya. Tanpa disadari, anak-anak itu telah menjadi begitu kuat hingga mereka berdiri di piramida alam semesta ke-12. Vivi, khususnya, juga mengendalikan kekuatan surga dan menjadi hakim surga. Vivi melirik Laura di sampingnya dan sedikit mengernyit. Dia tahu tentang apa yang terjadi antara Julian dan Laura. Dahulu kala, Carlos mengejar Julian, yang menyebabkan keributan besar, terutama beberapa pertempuran ketika Julian pergi dari keluarga Hansel ke Gunung Tiandao, yang menggemparkan dunia. Laura, kenapa kamu? Vivi menatap Laura dan sedikit mengernyit. Laura memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan nada menegur, kamu tidak sopan. Berdasarkan hubungan antara aku dan ibumu, kamu seharusnya memanggilku Bibi. Berdasarkan hubungan antara aku dan ayahmu, kamu seharusnya memanggilku Ibu Tiri. Ibu Tiri. Vivi menatap Julian sambil mengerutkan kening, berharap mendapat penjelasannya. Julian tampak malu dan berkata, hal-hal ini rumit. Saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tatapan Zola juga tertuju pada Laura, dan dia bertanya dengan ragu, Ayah, apa hubunganmu dengannya? Sebelum Julian sempat menjelaskan, Vivi menjelaskan, tubuh asli ibu muncul di zaman dahulu, dan dia adalah kakak perempuan dari tubuh asli ibu. Di zaman dahulu, di Gunung Tiandao, Ayah menghadapi tantangan. Jika dia berhasil mencapai Gunung Tiandao dari keluarga Hansel, maka Gunung Tiandao tidak akan mengejarnya, dan dia juga bisa menikahi Laura. Vivi berbicara dengan lembut dan berbicara tentang beberapa hal di zaman kuno. Mendengar ini, Arjuna dan Zola tiba-tiba mengerti. Arjuna bertanya, bagaimana dengan ibu? Julian menghela nafas tak berdaya dan berkata, tubuh asli Sarah telah bereinkarnasi. Aku tidak tahu di era mana, tetapi seharusnya di era ini. Apa yang terjadi? Zola juga bingung. Jangan khawatir, aku akan bicara pelan-pelan. Julian memulai, lalu dia tenggelam dalam rapat. Setelah beberapa saat, dia berkata pelan, ketika aku menggunakan pesawat ulang-alik waktu untuk kembali ke zaman kuno. Julian menceritakan segalanya tentang perjalanannya ke zaman kuno. Setelah mendengar ini, Arjuna dan Zola sama-sama ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa Julian telah mengalami begitu banyak hal di zaman kuno, terutama pertempuran di alam semesta ke-13, yang benar-benar mendebarkan. Bos, bos, bos. Terdengar teriakan keras dari luar. Kemudian, seorang pria berkulit gelap dengan baju besi hitam bergegas masuk dari luar. Ia bergegas ke aula dan melihat Julian, dan langsung menangis. Bos, akhirnya kau kembali, akhirnya kau kembali. Kupikir kau benar-benar mati di zaman kuno. Aku sangat merindukanmu. Ini Kevin yang datang ke sini setelah mendengar berita itu. Kevin terlalu bersemangat. Melihat Julian aman dan sehat, dia begitu gembira hingga kehilangan akal. Kevin. Julian juga berdiri dan dengan lembut meninju dada Kevin, lama tidak bertemu. Bos. Kevin menatap Julian, matanya memerah dan bola matanya berguling-guling di rongganya. Cukup, itu saja. Julian menghiburnya, aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Kevin menahan emosinya dan menarik napas dalam-dalam, senang sekali kau kembali hidup-hidup. Tanpamu, aku selalu merasa ada yang kurang dalam hidupku. Ayo, duduk dan ngobrol. Julian menunjuk ke kursi di dekatnya. Kevin baru saja duduk ketika beberapa orang yang akrab dan juga tidak akrab dengan Julian muncul di luar aula lagi.
Melihat orang-orang ini, Julian sedikit tertegun dan melirik Arjuna. Arjuna tersenyum dan berkata, saya yang memberitahu Anda. Haha, bos, kau sudah kembali. Erniu tertawa saat ia masuk, aku tahu kau akan baik-baik saja. Julian, kamu. Eve berjalan memasuki aula dengan ekspresi terkejut. Cucu yang baik, kamu akhirnya kembali. Aku bertanya-tanya mengapa kamu meninggal. Dimitri juga tertawa. Banyak orang datang. Aula besar itu langsung dipenuhi orang. Mereka semua adalah saudara dan teman Julian. Saudara Visser, Kailin datang dan memanggil dengan manis. Julian. Taraf menatap Julian dengan air mata di matanya, air matanya jatuh tak terkendali. Evelyn juga ada di antara kerumunan. Dia menatap Julian dengan tenang. Suasana hatinya sedang rumit saat ini. Dia ingin menyapa, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Selain itu, Melanie, Priscilla dan mantan teman Julian lainnya juga ada di sana. Kakeknya Lanling dan Paman Landuo juga ada di sana. Sebelum energi spiritual dihidupkan kembali, Arthur, orang terkuat di bumi, juga ada di antara mereka. Setelah waktu yang lama, orang-orang seperti Arthur juga menjadi sangat kuat dan menjadi salah satu tokoh paling kuat di pengadilan surgawi. Beberapa prajurit dari bumi di masa lalu juga hadir. Ribuan orang berkumpul di aula. Puluhan ribu orang berkumpul bersama, tertawa dan bergembira. Julian dikelilingi oleh banyak orang yang dikenalnya. Perasaan ini sangat hangat dan dia juga sangat puas. Satu-satunya penyesalan adalah Sarah tidak ada di sini. Jika Sarah ada di sini, semuanya akan sempurna. Banyak orang mengelilingi Julian dan bertanya tentang pengalamannya setelah dia pergi. Julian tidak menyembunyikan apapun dan menceritakan setiap detail pengalamannya di zaman kuno. Dia mengatakannya dengan tenang, tetapi semua orang ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Julian telah mengalami begitu banyak hal di zaman kuno. Julian berbicara cukup lama sebelum Eve menemukan kesempatan untuk bertanya, aku sendiri yang menguburmu. Kau jelas tidak punya kekuatan hidup lagi. Kenapa kau masih hidup? Julian melirik Eve. Sebelum dia pergi ke zaman kuno, dia tidak tahu apa hubungan antara dirinya dan Eve. Setelah pergi ke zaman kuno, dia menyadari bahwa dia dan Eve memiliki hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Karena aku mempraktikkan dao kekacauan yang belum pernah dipraktikkan siapapun sebelumnya, dan itulah sebabnya aku dibangkitkan. Julian mulai menjelaskan. Dia tidak menyembunyikan apapun tentang cara dia berlatih dan menceritakan semuanya kepada semua orang. Bab 1932, Julian ingin berkhotbah. Cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kekacauan. Keberadaan di luar segalanya. Semua orang yang hadir menjadi penasaran. Mereka semua ingin tahu, seperti apa sebenarnya Chaos Dao itu. Namun, Julian tidak bisa menjelaskannya. Bagaimana dengan ini, semuanya, sampaikan pesan bahwa 500 tahun dari sekarang, saya akan berkhotbah di Gunung Busu. Selama kalian adalah makhluk hidup di 12 alam semesta di bumi dan telah mencapai alam dewa leluhur, kalian dapat datang dan mendengarkan khotbah saya. Julian berbicara. Pergi ke alam semesta pertama, ia memperoleh beberapa wawasan tentang papan catur langit dan bumi. Dia memahami bahwa tahu apapun, asalkan dikultivasikan secara ekstrim, dapat mengolah kekuatan alam semesta. Dia tidak bermaksud merahasiakannya. Dia berencana untuk berbagi wawasannya. Bila kita berlatih sesuai dengan yang dibagikan, tidak akan sulit untuk masuk ke alam leluhur surgawi, bahkan alam dewa leluhur alam semesta. Terlebih lagi, setelah alam semesta menyatu dan batas langit dan bumi terbuka, semua makhluk hidup akan memiliki kesempatan untuk memasuki alam dewa leluhur alam semesta. Yang dilakukannya hanyalah meningkatkan kekuatan keseluruhan alam semesta ke-12. Pada saat alam semesta bergabung, para jenius alam semesta ke-12 akan memasuki alam dewa leluhur kosmik. Itu akan sangat menakutkan. Pada saat itu, dewa leluhur alam semesta tidak lagi menjadi eksistensi yang dikagumi oleh para kultivator, tetapi eksistensi universal. Pada saat itu, banyak dewa leluhur alam semesta yang kuat akan lahir di alam semesta. Ini akan mengantarkan kemakmuran paling cemerlang di era penanaman. Begitu Julian mengatakan ini, semua orang yang hadir menjadi bersemangat. Ada pula orang-orang yang belum masuk alam dewa leluhur yang bertanya, mereka yang belum masuk alam dewa leluhur, bolehkah pergi mendengarkan ajaranmu? Haha, tentu saja bisa. Julian berkata sambil tersenyum, tidak ada batasan pada tingkat kultivasi anggota pengadilan surgawi, tetapi apakah Anda dapat memahami dan memahaminya tergantung pada Anda. Wus. Pada saat ini, seberkas cahaya sisa melintas di luar aula. Cahaya yang tersisa berkumpul bersama untuk membentuk seorang pria muda dan tampan berjubah putih dengan sikap yang luar biasa. Begitu dia muncul, aula yang gaduh itu tiba-tiba menjadi sunyi, dan ribuan mata tertuju padanya. Dia adalah Struik, dewa leluhur alam semesta dan penguasa alam semesta ke-12. Sebelum segel dao surgawi dibuka, semua makhluk di alam semesta tidak mengetahui keberadaan penguasa alam semesta. Namun, setelah segel dao surgawi dibuka, berita tentang penguasa alam semesta menyebar ke seluruh alam semesta. Bahkan Struik telah muncul dalam banyak kesempatan.
Para pembangkit tenaga listrik di alam semesta ke-12 semuanya tahu bahwa di alam semesta ke-12, ada pembangkit tenaga listrik yang mengerikan yang tersembunyi, penguasa alam semesta sejati, dan bahkan jalan surga dikendalikan oleh penguasa alam semesta ini. Hampir semua manusia kuat yang hadir mengenal Struik. Sekarang Struik muncul, mereka bahkan tidak berani bernapas. Karena tingkat kultivasinya rendah, mereka hanyalah semut di hadapan dewa leluhur alam semesta. Struik berjalan ke arahnya, dan semua orang di aula dengan sadar memberi jalan untuknya. Dan manusia-manusia kuat yang tadinya duduk itu semuanya berdiri. Hanya beberapa orang yang tidak berdiri. Yang pertama adalah Julian, yang kedua adalah Laura, yang ketiga adalah Eve, dan yang keempat adalah Vivi. Struik berjalan mendekat dan muncul di depan Julian. Ia menatap Julian dan tak dapat menahan napas dalam-dalam. Dia adalah dewa leluhur alam semesta. Bahkan jika dia belum pernah ke alam semesta pertama, tidak sulit baginya untuk mengetahui apa yang terjadi di alam semesta pertama. Hal pertama yang diucapkannya saat melihat Julian adalah, "Aku tidak menyangka itu kamu." Julian menatapnya dan berkata, "Ini aku, ada apa?" Struik menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak ada. Demi keinginan leluhur suci Void, aku telah menanggung terlalu banyak beban sejak zaman dahulu. Aku telah merusak zaman dahulu dan menjadi pendosa yang tidak terampuni." Julian berkata, "Kamu benar. Meskipun zaman kuno telah hancur, namun zaman itu telah membawa era gemilang seperti sekarang. Jika kamu tidak melakukan hal-hal ini, maka aku akan melakukannya." "Ya." Struik hanya bisa menghela nafas. "Aku ingin menjadi dewa leluhur alam semesta dan memberimu cukup keberuntungan dan kesempatan untuk memungkinkan dewa leluhur alam semesta yang kedua lahir di alam semesta ke-12. Namun, aku tidak menyangka bahwa kau telah diam-diam memasuki alam dewa leluhur alam semesta, dan pencapaianmu di alam dewa leluhur alam semesta sangat tinggi. Sekarang, kau telah tumbuh ke titik di mana bahkan penguasa 10.000 leluhur alam semesta pertama takut padamu." Struik tidak pernah membayangkan bahwa Julian adalah 49 dan 49 adalah Julian. "Saya pasti akan datang mendengarkan khotbah Anda." Struik berkata, "Saya tidak akan mengganggu kalian yang sedang mengenang masa lalu." Struik pergi setelah meninggalkan sepatah kata. Perkataannya mengejutkan semua orang yang hadir. Karena mereka tidak tahu tentang penggabungan alam semesta, tidak tahu bahwa Julian pergi ke alam semesta pertama, dan tidak memahami kekuatan Julian saat ini. Sekarang bahkan leluhur dewa alam semesta dan penguasa alam semesta ke-12 ingin datang dan mendengarkan khotbah Julian. Jadi, sudah sampai tingkat mana kekuatan Julian? Semua orang tidak dapat menahan diri untuk melihat ke arah Julian, dan mereka semua menebak tingkat kultivasi Julian. Bahkan Arjuna pun penasaran. "Ayah, penguasa alam semesta berkata bahwa bahkan penguasa 10.000 leluhur alam semesta pertama takut padamu. Benarkah itu?" Para prajurit manusia lainnya memusatkan perhatian pada Julian, ingin mendengar jawabannya. Julian tersenyum dan berkata, "Alam semesta pertama terlibat dalam penggabungan alam semesta. Saya pergi ke alam semesta pertama untuk menghadiri sebuah pertemuan. Selama pertemuan itu, saya bertarung melawan leluhur kosmik dari banyak alam semesta di papan catur langit dan bumi dan nyaris menang." Saat mengatakan ini, dia melirik Laura. "Bibimu yang ketujuh adalah yang terkuat. Dia adalah raja yang kuat di dunia gelap, raja tingkat 8, tetapi kekuatannya tidak kalah dengan tuan 10.000 leluhur." Ini. Mendengar hal itu, banyak orang yang hadir menjadi takut. Dunia gelap, penguasa kegelapan. Dunia gelap memiliki pengaruh yang terlalu besar terhadap dunia terang. Kata-kata ini tabu. Banyak orang mundur sedikit. Laura memutar matanya dan berkata, "Apakah aku seseram itu? Aku tidak memakan manusia." Julian berdiri dan berkata, "Baiklah, semuanya bubar. Lakukan apa yang perlu kalian lakukan dan berkumpul di Gunung Busu tepat waktu dalam 500 tahun." Saat Julian berbicara, banyak orang berdiri dan pergi. Arjuna juga pergi, dan sebagai penguasa surga, dia mengeluarkan pengumuman. 500 tahun dari sekarang, ayahku akan berkhotbah di Gunung Busu, dan penguasa alam semesta juga akan pergi mendengarkan khotbah ayahku. Siapapun yang telah mencapai alam dewa leluhur dapat pergi ke Gunung Busu untuk mendengarkan khotbah ayahku. Arjuna merilis berita tersebut. Berita ini menyebar dengan cepat ke seluruh jagat raya. "Ayah dari dewa surga, bukankah ini Julian? Bukankah ada rumor bahwa Julian sudah meninggal? Bagaimana mungkin dia masih hidup? Bahkan penguasa alam semesta pun ingin mendengarkan khotbahnya, jadi seberapa mengerikankah kerajaannya? Saya benar-benar ingin pergi dan menyaksikan keseruannya, tetapi sayangnya ada persyaratan alam dewa leluhur. Persyaratan ini terlalu berat. Berapa banyak dewa leluhur yang ada di alam semesta ke-12? Masih ada 500 tahun lagi. Jika kamu cepat berlatih, kamu mungkin bisa memasuki alam dewa leluhur." "Benar sekali. Jangan berlatih lebih banyak Dao. Fokuslah berlatih 1 Dao. Mungkin kamu bisa memasuki alam dewa leluhur dalam waktu 500 tahun. Aku ingin melihat alam mana yang telah dicapai Julian di masa lalu." Berita itu menyebar ke seluruh alam semesta ke-12. Semua orang kuat di alam semesta ke-12 sedang mendiskusikan masalah ini. Di wilayah alam semesta ke-12, ada makhluk dari alam semesta lain.
Berita itu juga diketahui oleh makhluk di alam semesta lain, dan makhluk-makhluk ini meneruskan berita itu kembali ke alam semesta masing-masing. Lambat laun, berita tentang khotbah Julian menyebar ke alam semesta lain. Setelah para penguasa alam semesta lain dan para dewa leluhur alam semesta mengetahui berita tersebut, mereka semua bergegas ke alam semesta ke-12 tanpa henti. Julian memperlihatkan kekuatan yang amat mengerikan di alam semesta pertama. Dia sedang berkhotbah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Mendengarkan dia dapat menghasilkan terobosan. Tiba-tiba, orang-orang kuat dari berbagai alam semesta menuju ke alam semesta ke-12. Bab 1933, satu-satunya cara menemukan Sarah. Ras manusia, surga. Di Istana Ling Qiao. Arjuna duduk di kursi pertama, dan di aula itu terdapat banyak orang kuat dari ras manusia, yang semuanya memegang posisi penting di pengadilan surgawi. Yang mulia, menurut berita dari semua lapisan masyarakat, banyak orang kuat dari alam semesta lain telah muncul di wilayah manusia dan ditempatkan di luar Gunung Busu. Mereka semua seharusnya berada di sini untuk berkhotbah kepada Kaisar. Orang-orang kuat umat manusia melaporkan situasi terkini umat manusia. Arjuna tidak menyangka bahwa ayahnya begitu terkenal di antara berbagai alam semesta. Hanya dalam 100 tahun, orang-orang kuat dari alam semesta lain telah muncul di alam semesta ke-12. Sebagai penguasa pengadilan surgawi ras manusia alam semesta ke-12, dia tidak bisa bersikap ceroboh terhadap konferensi khotbah ini, karena ini menyangkut reputasi ras manusia alam semesta ke-12. Begitu berita itu tersebar, Arjuna mengatur agar orang-orang kuat di pengadilan surgawi membangun kuil tempat Julian akan berkhotbah. 100 tahun kemudian, kuil itu telah lama selesai dibangun. Akan tetapi, dilihat dari situasi saat ini, kuil ini tidak cukup besar dan tidak dapat menampung cukup banyak makhluk hidup. Sampaikan perintah. Terus perluas dojo. Dojo untuk berkhotbah harus mampu menampung setidaknya 1 triliun jiwa. Ya, Tuan. Setelah menerima perintah, para orang kuat di surga segera pergi untuk membuat pengaturan. Adapun Julian, dia tampak seolah-olah tidak ada hubungannya dengan dirinya. Dia tidak berada di surga, tetapi di dunia fana. Dunia fana adalah tempat ia dilahirkan. Kerajaan Sia Besar masih ada, dan kerajaan naga masih ada, tetapi Sia Besar bukan lagi Sia Besar yang asli, dan kerajaan naga bukan lagi kerajaan naga yang asli. Topografi Daxia berubah total. Julian kembali ke sungai tempat dia dulu berada. Jiangzhong dulunya merupakan kota metropolitan modern, namun kini telah menjadi kota kuno yang retro. Masih ada beberapa gedung tinggi di kota, tetapi sarana transportasi seperti mobil sudah tidak ada lagi. Julian berkeliaran di sungai, dan dia muncul di bekas keluarga Hansel. Daerah ini telah berubah sejak lama, tetapi situs lama keluarga Hansel masih ada di sana. Ini karena keluarga Hansel memiliki pengaruh besar pada umat manusia dan telah melestarikan daerah ini. Kenapa, kamu masih bernostalgia? Sebuah suara datang dari belakang. Julian tahu orang yang datang adalah Taraf tanpa menoleh. Meskipun Taraf juga seorang biksu yang kuat, pakaiannya masih sangat modern. Dia mengenakan gaun merah dan bibir merah, dan terlihat sangat cantik dan seksi. Saya bosan, hanya jalan-jalan. Julian berbalik, menatap Taraf yang berjalan ke arahnya, dan berkata sambil tersenyum, sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu sama sekali tidak berubah. Taraf datang dan berdiri di samping Julian, memandangi bekas lokasi keluarga Hansel, yang sekarang telah menjadi aula leluhur keluarga Hansel. Nona Sarah. Dia menatap Julian. Julian mengangguk pelan. Ia tidak ingin bertanya lebih lanjut tentang masalah ini. Ia mengganti topik pembicaraan dan bertanya sambil tersenyum, sudah lama sekali, dan kamu masih sendiri. Aku punya 3 anak sekarang. Kamu harus bekerja keras. Taraf menatap Julian dalam-dalam. Kamu harus tahu bahwa hatiku tidak dapat lagi menampung siapapun. Mendengar ini, Julian tampak malu. Dia benar-benar mencari masalah. Dia terbatuk datar, lalu mengalihkan pembicaraan lagi, dan bertanya, ngomong-ngomong, bagaimana kabarmu selama bertahun-tahun ini? Apakah kamu baik-baik saja? Taraf menghela napas, jadi, energi spiritual bumi telah pulih, dan setelah menjadi seorang kultivator, rentang hidupku telah meningkat. Sekarang aku memiliki rentang hidup yang tak terbatas, tetapi hidupku sangat membosankan. Selain kultivasi, tampaknya tidak ada yang bisa dilakukan. Ketika pengadilan surgawi belum terbentuk, aku masih bisa mengelola kerajaan naga dan masih punya beberapa hal yang harus kulakukan. Namun setelah pengadilan surgawi terbentuk, dunia manusia menjadi terorganisasi dengan baik, dan aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan. Aku hidup seperti mayat berjalan. Dulu lebih baik, hidup hanya berlangsung beberapa dekade, tetapi setiap hari adalah hari yang indah. Saya akan membeli produk baru. Marketplace baru, harga bersaing, kejutan menanti. Taraf berbicara tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Dari mengambil alih kerajaan naga, hingga pembukaan segel sepenuhnya, dan kemudian pendirian istana surgawi. Jika melihat ke belakang, masa lalu bagaikan mimpi. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Dan kamu? Dia menatap Julian dan bertanya, selama bertahun-tahun ini, apakah kamu tidak pernah punya perasaan apapun terhadap wanita lain selain Sarah, bahkan tidak sedikit pun rasa sayang? Mungkin memang begitu. Julian tidak membantahnya.
Setelah mencapai levelnya, dia tidak akan menipu dirinya sendiri atau orang lain. Siapa? Taraf menatap Julian. Dia ingin tahu wanita mana yang pernah dicintai Julian dalam hidupnya. Julian tenggelam dalam kenangan. Setelah beberapa saat, dia berkata, ketika aku menceraikan Sarah dan kembali ke Southern Wastelen untuk bertarung, kau datang jauh-jauh ke Southern Wastelen. Setelah aku terluka, kau merawatku dengan baik. Saat itu, aku pikir aku tidak ada hubungannya dengan Sarah dalam hidup ini. Aku hanya ingin bersamamu dan menghabiskan sisa hidupku bersama. Mendengar ini, Taraf juga sangat lega. Masa itu memang menjadi masa yang paling tak terlupakan dan tak terlupakan sepanjang hidupnya. Ada lagi, tanya Taraf, apakah ada wanita lain? Julian mengangguk lagi, dan Melanie, satu-satunya orang yang berutang budi padaku dalam hidupku adalah dia. Sebuah konspirasi menyebabkan hubungan dengannya. Aku selalu ingin menebusnya, tetapi aku tidak pernah punya kesempatan. Aku bahkan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Bagaimana dengan Laura? Taraf menatap Julian. Dia. Julian tampak malu, jika Anda meminta saya untuk berkhotbah, saya mungkin bisa berbicara dengan fasih, tetapi jika Anda meminta saya untuk berbicara tentang perasaan saya dengan wanita, saya benar-benar tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bagaimana dengan Eve? Dulu kamu pernah berjanji akan menikahinya setelah memasuki alam dewa leluhur. Apakah karena kamu meninggal di alam semesta ke-13, pernikahan itu tidak dapat dilangsungkan? Juga, gadis bernama Naomi itu selalu mengaku sebagai istrimu. Dan ada Evelyn. Dia melakukan banyak hal yang keterlaluan untuk bersaing denganmu dengan Sarah. Taraf mengajukan serangkaian pertanyaan. Mereka semua terkait dengan hubungan dengan Julian. Julian sakit kepala. Bagaimana kalau kita menikahinya bersama? Tanya Taraf bercanda dengan senyum cerah di wajahnya. Begitu kata-kata ini keluar, Julian gemetar ketakutan. Itu tidak akan berhasil. Bagaimana mungkin aku berani melakukan itu? Dia berhenti dengan cepat. Taraf memutar matanya dan dengan marah memarahi, era apa ini? Abad ke-21 sudah lama berlalu. Ini sudah menjadi masa lalu. Bahkan putramu memiliki 3.000 wanita cantik di haremnya. Julian terbatuk pelan dan berkata, kita belum menemukan Sarah, jadi jangan bicarakan hal-hal ini untuk saat ini. Kita akan membicarakannya setelah kita menemukan Sarah. Julian merasa sakit kepala ketika memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Bukannya dia hidup di masa lalu, bukan pula dia hidup di masa lalu. Tetapi dia merasa jika dia mengenali seseorang, itu akan berlangsung seumur hidup, dan dia tidak akan mudah mengenali orang lain. Karena dia takut mengecewakan orang lain. Berbicara tentang Sarah, Taraf juga menyingkirkan senyum main-main di wajahnya dan bertanya dengan serius, ngomong-ngomong, di mana Sarah? Mendengar ini, Julian tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke langit. Ya, aku juga ingin tahu di mana Sarah berada. Aku hanya tahu bahwa tidak ada jejak Sarah di alam semesta ke-12 sekarang. Sarah adalah makhluk dari alam semesta ke-12, dan mustahil baginya untuk bereinkarnasi ke alam semesta lain. Bisakah kita menemukan Sarah? Julian memikirkannya dan berkata, itu mungkin saja. Mungkin jika kita ingin menemukan Sarah, kita hanya bisa kembali ke zaman kuno, ke saat dia bereinkarnasi, dan mengikutinya ke dalam reinkarnasi. Dengan begitu, kita bisa mengetahui di mana dia bereinkarnasi. Ini adalah satu-satunya solusi yang dapat dipikirkan Julian. Dengan kekuatannya saat ini, dia juga bisa melakukan ini. Namun, dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi dia tidak akan kembali ke zaman kuno untuk saat ini, mengikuti Sarah ke reinkarnasi, dan mempelajari tentang era reinkarnasinya. Bab 1934, Permintaan Kuota. Julian tidak yakin di era apa Sarah bereinkarnasi. Dia tidak berani pergi ke Sarah dengan gegabah sekarang. Sekarang penggabungan alam semesta telah ditunda, dia harus menunggu hingga penggabungan dan alam semesta baru menjadi damai sebelum dia dapat pergi. Dan dia harus pergi ke dunia gelap. Setelah pergi ke dunia gelap dan kembali, Anda dapat mencocokkan alam semesta untuk penggabungan. Setelah penggabungan selesai, pergilah mencari Sarah. Taraf sedikit mengernyit dan bertanya, menurut tebakanmu, di era manakah Sarah akan bereinkarnasi? Julian menggelengkan kepalanya sedikit. Meskipun kekuatannya saat ini berada di puncak piramida kultivasi, dia dapat mengetahui hasil banyak hal hanya dengan sedikit perhitungan, tetapi dia tidak dapat mengetahui Sarah. Ada 3 kemungkinan. Taraf menatap Julian. Julian berkata, kemungkinan pertama adalah tubuh asli Sarah mengalami kecelakaan selama reinkarnasi, dan jiwanya hancur total selama reinkarnasi, tidak meninggalkan apapun, itulah sebabnya tidak ada petunjuk. Kemungkinan kedua adalah dunia ini jauh dari sesederhana yang kubayangkan. Mungkin dalam kekacauan yang tak terbatas, selain 12 alam semesta, ada beberapa ruang yang belum kita kuasai, dan Sarah secara tidak sengaja memasuki ruang tak dikenal ini. Ketiga, mungkin Sarah tidak bereinkarnasi karena suatu alasan, melainkan memasuki dunia gelap. Hanya 3 kemungkinan inilah yang bisa ditebak Julian. Taraf menghiburnya, jangan khawatir, kita akan menemukannya pada akhirnya. Julian hanya mengangguk sedikit tanpa berkata apa-apa lagi. Keduanya berjalan berdampingan di jalan lebar di sungai dan banyak mengobrol. Pada hari-hari berikutnya, Julian tinggal di sungai, di kediaman mantan kaisar. Ribuan tahun telah berlalu,
dan bekas kediaman kaisar sudah tidak ada lagi. Kediaman kaisar saat ini adalah yang telah direnovasi. Mereka yang dulunya memiliki hubungan baik dengan Julian datang ke kediaman kaisar untuk menemuinya dan minum bersamanya. Kaisar tinggal di taman. Saudara Visser, sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu. Kelvin duduk di hadapan Julian, dengan desahan di wajah tuanya, dan berkata, kamu telah menjadi orang kuat yang berdiri tegak di antara umat manusia, sementara aku masih berkutat di alam dao ilahi. Aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki alam dewa leluhur dalam kehidupan ini. Tentu saja bisa, Julian berkata sambil tersenyum, lalu melambaikan tangannya dengan santai. Dia menunjukkan kekuatan magisnya yang luar biasa dan secara paksa menyerap sebagian keberuntungan alam semesta ke-12 ke telapak tangannya. Kemudian, dia menuangkan semua keberuntungan ini kepada Kelvin. Dikelilingi oleh keberuntungan, Kelvin tiba-tiba merasa rileks dan bahagia, dengan kenyamanan yang tak terlukiskan di sekujur tubuhnya. Saudara Visser, apa ini? Dia tampak terkejut. Julian tersenyum dan berkata, aku telah menangkap sebagian keberuntungan di alam semesta dan memberkatimu. Bahkan jika bakatmu rendah, dengan berkat keberuntungan ini, itu sudah cukup bagimu untuk memasuki alam dewa leluhur. Adapun seberapa jauh kamu dapat melangkah di jalur kultivasi, itu tergantung pada keberuntungan dan kesempatanmu. Kelvin segera berdiri untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Julian berhenti sejenak dan berkata, jangan terlalu sopan. Kita adalah teman lama, ini hanya hal sepele bagiku. Kelvin kemudian duduk dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana rasanya berdiri di piramida kultivasi. Merasa. Julian sedikit tertegun, lalu berkata, saya benar-benar tidak bisa mengatakannya. Seperti kata pepatah, semakin besar kekuatannya, semakin besar pula tanggung jawabnya. Sekarang saya adalah yang terkuat di alam semesta ke-12, tentu saja saya harus mempertimbangkan makhluk-makhluk di alam semesta ke-12. Ya, jangan pernah lupakan niat awalmu, ini adalah dasar dari kultivasi. Kelvin mengacungkan jempol, satu-satunya orang yang dia kagumi dalam hidupnya adalah Julian. Kita sudah lama tidak bertemu. Ayo minum. Julian mengambil gelas anggur. Tepat pada saat ini, seorang pria berjubah hitam sederhana berjalan mendekat. Bos, ada beberapa makhluk di luar sana yang ingin melihatmu. Julian segera merasakan siapa yang datang dan berkata, biarkan mereka masuk. Ya. Kevin segera pergi. Ada beberapa makhluk berdiri di pintu kediaman kaisar. Ini adalah makhluk dari dunia iblis, termasuk mantan saingan Julian, Mufan, serta Momo, tuan muda klan Tianming di dunia iblis, dan Sanjuesa. Kevin datang dan berkata sambil tersenyum, bos mengizinkanmu masuk. Lalu mereka berjalan menuju kediaman kaisar. Tak lama kemudian kami tiba di kediaman kaisar. Kelvin segera berdiri dan berkata, kamu lanjutkan saja pekerjaanmu. Aku akan kembali dulu. Kita akan minum bersama kapan-kapan. Julian berdiri dan memberi isyarat mengundang. Kelvin mengucapkan selamat tinggal kepada Julian dan pergi. Mufan, Momo, Sanjuesa itu datang dan berdiri di depan Julian. Ketiganya menatap tajam ke arah Julian. Mufan tampak tak berdaya. Di masa lalu, dia dan Julian adalah rival. Meskipun dia dikalahkan oleh Julian dalam beberapa pertempuran, perbedaan kekuatan antara dia dan Julian tidak terlalu besar dan mereka berdua seimbang. Namun kini, Julian telah menjadi dewa leluhur maha kuasa di alam semesta, dan pencapaiannya di antara para dewa leluhur di alam semesta sangatlah tinggi. Dan dia baru saja memasuki alam leluhur bumi. Julian, lama tidak bertemu. Momo menyapa Julian sambil tersenyum. Dia pernah muncul di dunia manusia bumi dengan menyamar sebagai seorang pria dan bertemu Julian. Saat itu, Julian tidak tahu bahwa dia seorang wanita. Dia menatap Momo yang mengenakan pakaian wanita dan berkata sambil tersenyum, pakaian wanita terlihat jauh lebih bagus. Mengapa seorang gadis ingin berpakaian seperti pria? Sambil berkata demikian, dia memandang Mufan dan Sanjuesa, lalu menunjuk kursi di sampingnya dan berkata, duduklah. Ketiga-tiganya duduk. Mufan berbicara lebih dulu, katanya, kali ini aku datang kepadamu terutama karena ada khotbah yang akan datang. Persyaratan khotbahmu adalah alam dewa leluhur. Bisakah kamu bersikap fleksibel dan sedikit melonggarkan persyaratan agar lebih banyak makhluk bisa pergi ke Gunung Busu? Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, saya khawatir itu tidak akan berhasil. Saya telah menerima berita bahwa orang-orang kuat dari alam semesta lain juga telah muncul di dekat Gunung Busu. Jika saya menurunkan kultivasi saya khawatir tidak akan ada cukup ruang. Mufan berkata dengan ekspresi memohon, bisakah kau memberiku beberapa tempat? Aku akan mengirim beberapa makhluk potensial dari sukuku untuk pergi ke sana. Momo pun menatap Julian dan berkata, Julian, dulu kita kan sahabat, kamu bahkan tidak mau memberiku wajah ini, aku tidak mau tempat yang lebih banyak, aku hanya mau 1000, bagaimana? Sanjuesa juga berkata, saya mendengar bahwa Istana Surgawi telah memperluas dojo dan dapat menampung 1 triliun kehidupan. Mufan, makhluk dari klan Diming di alam iblis, sekarang menjadi pemimpin klan Diming. Setelah mengetahui tentang khotbah Julian, ia juga ingin mengamankan beberapa tempat internal untuk klan Diming tempat ia berasal. Momo juga datang ke sini untuk mencari Julian dengan 3 pembunuhan agar bisa mendapatkan beberapa tempat.
Julian tersenyum dan berkata, saya pasti akan menyetujui hal kecil ini. Belum lagi 1.000, bahkan 10.000 pun tidak masalah. Namun, ajaran yang saya ajarkan cukup mendalam, dan mereka yang tingkat kultivasinya terlalu rendah tidak akan mampu memahaminya sama sekali. Saat Anda memilih anggota klan, jangan pilih mereka yang tingkat kultivasinya terlalu rendah. Mereka setidaknya harus berada di tingkat Kaisar Agung 9 surga. Mendengar kata-kata Julian, mereka bertiga merasa lega. Mufan adalah orang pertama yang berdiri, mengatupkan kedua tangannya, dan berkata, terima kasih banyak. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Sampai jumpa nanti. Momo dan Sanjuesa juga berdiri, menyapa Julian dan pergi. Meskipun mereka dulu berteman baik dengan Julian, saat ini Julian bukan lagi seseorang yang bisa mereka jangkau. Bab 1935, membuat undangan. Julian sebelumnya memiliki sejumlah prestise di antara manusia karena ia menyelesaikan 4 malapetaka umat manusia. Namun, di alam semesta ke-12, itu bukan apa-apa. Di alam semesta ke-12, kekuatannya sangat rendah, dan ada celah besar dibandingkan dengan para kaisar tersembunyi itu. Hanya ketika dia membantu Arjuna naik ke puncak penguasa surga, dia memiliki kekuatan untuk melawan kaisar. Sejak segel surga dibuka dan alam semesta ke-12 mengantar masuk era yang cemerlang, kekuatan keseluruhan makhluk di alam semesta ke-12 telah ditingkatkan, dan Julian tidak melupakannya. Sekarang, dia muncul kembali. Begitu dia muncul, berita khotbah pun datang. Semua makhluk di alam semesta ke-12 bingung. Julian telah menghilang begitu lama, tingkat kultivasi apa yang telah dicapainya sekarang? Kualifikasi apa yang dimilikinya untuk berkhotbah? Namun, setelah tersiar kabar bahwa penguasa alam semesta juga akan pergi mendengarkan ceramah Julian, alam semesta ke-12 menjadi heboh, dan para pembangkit tenaga listrik dari dunia manusia, dunia iblis, dunia monster, dan dunia besar lainnya berusaha keras untuk mendapatkan tempat. Karena persyaratan untuk mendengarkan khotbah Julian terlalu tinggi. Alam dewa leluhur, ini adalah piramida kultivasi. Meskipun alam semesta ke-12 sekarang merupakan era yang cemerlang, tidak banyak orang yang dapat memasuki alam ini. Semua kekuatan berusaha membangun hubungan, dan mereka semua ingin mendengarkan khotbah Julian. Di antara mereka, keluarga Visser, keluarga Lan, keluarga Hansel, dan keluarga-keluarga lain dari ras manusia telah menjadi sasaran berbagai kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Semua kekuatan besar telah membawa bahan-bahan langka ke keluarga-keluarga ini dalam upaya untuk mendapatkan beberapa tempat. Mereka yang dulunya memiliki hubungan dengan Julian semuanya bertanya tentang keberadaan Julian. Mereka semua ingin mencari Julian dan menanyakan beberapa tempat. Julian tidak menyangka khotbahnya akan menimbulkan sensasi seperti itu. Dia hanya ingin berkhotbah dan meningkatkan kekuatan keseluruhan makhluk di alam semesta ke-12. Kediaman Kaisar. Setelah Kevin mengusir Mufan, Momo dan Sanjuesa, Arjuna muncul bersama Nindi. Julian sedang duduk di sebuah paviliun di kediaman Kaisar di tengah sungai. Ayah! Mereka berteriak serempak. Julian mengangguk sedikit, menunjuk ke kursi batu di sampingnya, dan memberi isyarat agar keduanya duduk. Arjuna duduk, dan Nindi berdiri di belakang Arjuna. Dia tahu bahwa dia tidak berhak duduk di tempat Julian berada. Ayah! Arjuna berkata, berita tentang khotbahmu telah menyebar sepenuhnya. Sekarang semua makhluk di alam semesta ke-12 ingin memasuki Gunung Buzu dan mendengarkan khotbahmu. Ada juga banyak orang kuat dari alam semesta lain yang telah muncul di alam semesta ke-12 dan sekarang ditempatkan di luar Gunung Buzu. Apakah akan ada kecelakaan? Arjuna cukup khawatir. Hal ini dikarenakan kekuatan alam semesta lain sangatlah kuat, dan salah satu dari mereka dapat menghancurkan alam semesta ke-12. Ia khawatir makhluk-makhluk dari alam semesta lain akan membuat masalah di alam semesta ke-12. Julian berkata dengan tenang, kecelakaan apa yang bisa terjadi? Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Hanya saja kali ini jumlah makhluknya lebih banyak, dan dojo mungkin tidak dapat menampung begitu banyak makhluk. Kalian dapat membuat beberapa undangan dan masuk sesuai dengan undangan tersebut. Mereka yang memiliki undangan dapat memasuki dojo, dan mereka yang tidak memiliki undangan tidak akan diizinkan masuk. Oke. Arjuna mengangguk dan berkata, saya akan segera mengaturnya. Apakah pembangunan dojo sudah selesai? Arjuna menjawab, sudah dibangun sejak lama. Kudengar orang-orang kuat dari alam semesta lain datang ke alam semesta ke-12, jadi aku perintahkan orang-orang untuk memperluasnya. Sekarang juga sudah selesai, dan kita tinggal menunggu waktunya tiba. Iya. Julian mengangguk pelan dan berkata, berikan aku beberapa undangan setelah selesai dibuat. Oke. Arjuna mengangguk. Alasan utama dia datang menemui Julian kali ini adalah untuk melaporkan khotbahnya. Setelah melapor, dia segera pergi, kembali ke surga, dan mengatur agar orang-orang membuat undangan. Tak lama kemudian, undangan pun selesai dibuat. Setiap undangan diberi nomor. Di bait suci, setiap tempat duduk juga diberi nomor. Saat khotbah dimulai, semua orang akan duduk sesuai dengan nomornya. Setelah undangan dibagikan, Arjuna kembali ke istana Kaisar dan memberikan beberapa undangan kepada Julian. Semua kursi ini terletak di dekat bagian depan. Pada saat yang sama, Arjuna menyebarkan berita tersebut. Kali ini, Julian dan khotbah Julian tidak dapat memasuki kuil Tao hanya dengan mencapai alam tertentu.
Sebaliknya, undangan diperlukan. Tanpa undangan, bahkan jika penguasa alam semesta dari alam semesta lain muncul, ia tidak memenuhi syarat untuk masuk. Ketika berita itu keluar, seluruh dunia tercengang. Para penguasa alam semesta dan para leluhur alam semesta dari alam semesta lain semuanya datang kepada Arjuna dan meminta beberapa undangan. Arjuna juga meminta sejumlah besar uang, menginginkan undangan, dan dia bersedia menukarnya dengan harta. Berbagai harta karun dari surga dan bumi, ramuan ajaib, teknik kultivasi, batu sumber dao, apapun yang berhubungan dengan kultivasi boleh-boleh saja. Seiring berjalannya waktu, Arjuna menghasilkan banyak uang dengan menjual undangan, yang memenuhi fondasi pengadilan surgawi. Ayah! Arjuna sangat gembira dan berkata, alam semesta lain benar-benar terlalu kaya. Demi sebuah undangan, mereka rela mengeluarkan banyak uang dan memberikan banyak harta. Ekspresi Julian tenang. Setelah mencapai alamnya saat ini, harta karun tidak lagi berguna baginya. Dia menatap Arjuna dan berkata dengan tenang, Arjuna, kamu bisa sedikit lebih berani. Jika kamu bertemu dengan beberapa leluhur kosmik, mintalah harta karun kekacauan setengah langkah secara langsung. Jika mereka tidak memberikannya kepadamu, maka jangan terima undangannya. Mendengar ini, Arjuna sedikit terkejut, lalu tersadar, sepertinya aku masih terlalu konservatif. Terima kasih sudah mengingatkanku, ayah. Setelah mengatakan itu, Arjuna pergi. Dengan kata-kata Julian, dia menjadi lebih berani dan serakah, dan mulai bertukar undangan untuk harta karun kekacauan setengah langkah. Bos, itu luar biasa. Kai mengacungkan jempol dan memujinya, saya tidak pernah menyangka khotbah Anda bisa menimbulkan sensasi seperti ini. Kai telah mengetahui bahwa Julian telah kembali, dan dia juga tahu bahwa Julian sedang berkhotbah, jadi dia bergegas ke kediaman Kaisar secara khusus. Julian berdiri, meregangkan tubuhnya, dan berkata, saya tidak menyangka bahwa orang-orang kuat di alam semesta lain telah menerima berita itu. Saya hanya ingin meningkatkan kekuatan alam semesta ke-12. Itu benar. Julian mengeluarkan beberapa undangan dan menyerahkannya kepada Kai sambil berkata, kakak ketiga seharusnya sedang menyendiri di alam iblis, kamu dapat mengambil beberapa undangan dan mengirimkannya kepadanya. Oke. Kai tidak ragu-ragu, menerima undangan itu dan berangkat ke dunia iblis. Tunjukkan dirimu. Setelah Kai pergi, Julian menatap kekosongan di depannya dan berbicara dengan lembut. Riak muncul di kehampaan, lalu muncullah sosok. Sosok itu adalah wanita cantik dan seksi yang mengenakan gaun 5 warna yang cukup transparan. Tuan. Ketika dia muncul, dia memanggil dengan manis. Iya. Julian mengangguk sedikit. Orang yang datang adalah Estina dari alam semesta pertama. Begitu dia muncul, dia meminta undangan, Guru, bisakah Anda memberi saya beberapa undangan? Saya juga punya banyak orang kuat di Gunung Jiuseng, tetapi karena undangannya terbatas, saya tidak bisa mendengarkan ceramah Anda. Julian tidak ragu-ragu dan langsung mengeluarkan beberapa undangan dan melemparkannya. Terima kasih, Guru. Estina menerimanya dengan gembira, dengan senyum menawan di wajahnya, dan berkata, kalau begitu saya tidak akan mengganggu Anda, Guru. Setelah menerima undangan itu, dia pergi. Pada waktu berikutnya, para dewa leluhur kosmik dari alam semesta lain terus mendatangi Julian dan meminta undangan. Para dewa leluhur kosmik ini semuanya adalah orang-orang yang pernah ditemui Julian sebelumnya. Selain itu, beberapa teman dekat Julian, serta orang-orang yang pernah berinteraksi dengannya di masa lalu, datang untuk meminta undangan. Julian juga menerima semua undangan yang datang kepadanya dan mengirimkan semua undangan yang dikirim Arjuna. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, tibalah hari khotbah Dao Julian. Bersambung.